Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya hormati, saya sebagai Sekretaris UPJ Desa Linggapura akan sharing sedikit atau membagikan ilmu yang telah didapat atau yang diterima dari hasil BIMTEK dengan Basnas Kabupaten Ciamis, yaitu tentang tata cara pengisian aplikasi Zakat Fitrah tahun 2022. Tapi saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, sebab masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ini semata hanya untuk BIMTEK, petugas atau penghimpun zakat fitrah yang berada di Desa Linggapura, Kecamatan Kawali. Baiklah sahabat semua, kita mulai saja biar durasinya tidak terlalu panjang dan jangan lupa like, komen atau dan subscribe ya untuk agar channel ini terus berkembang. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita wajib menyusun dulu jumlah wajib zakat. Dari mulai jumlah kakak, jumlah jiwa yang zakat, itu si petugas penghimpun zakat itu harus mengetahui dan harus segera menyusun dengan berbentuk Excel ya. Dan ini sangat penting sebagai sasaran nanti kita melakukan penghimpunan zakat fitrah. Dan juga tidak kalah penting bahwa kita sebagai petugas penghimpun zakat di masing-masing DKM DKL itu harus mempunyai legalitas. Makanya UPJ Desa akan memberikan surat tugas. Ini surat tugas ya, eh, unit pengumpul zakat fitrah atau UPJ Desa Linggapura. Ini surat tugasnya berbentuk ini ya. Nanti akan dibagikan kepada rekan-rekan semua ya. Memberikan tugas dan wewenang sebagai petugas pengumpul zakat fitrah di wilayah mana, misalnya Dusun Nanggala meliputi blok mana. Nah, terus ini harus tersusun nama ketua, nama sekretaris, dan bendahara. Diharapkan untuk sekretaris ini ya sedikit paling sedikit mahir untuk menggunakan laptop. Setelah kita mempunyai surat tugas dan kita sudah mempunyai data wajib zakat ya, mulai dari jumlah kakak dan jumlah jiwa sasaran zakat, zakat fitrah ya. Maka kita buka aplikasi ini yang sudah dibimtekan dengan Basnas Kabupaten Ciamis. Dengan cara apa membukanya? Nah, kita download dulu versi ini ya, 1.7. Setelah nanti di download, maka akan keluar berbentuk ini. Ini laporan zakat fitrah pengumpul versi ini ya, ini untuk 50 kakak, ini untuk 100 kakak, 200 kakak, 500 kakak, dan 700 kakak. Sesuai jumlah yang ada di wilayah sahabat-sahabat semua. Misalnya di DKM, saya ambil contoh di DKM saya Baitur Rohim. Misalnya di Baitur Rohim, ini sudah terkumpul atau sudah dijumlahkan, sudah tahu, sudah terekap bahwa jumlah jiwa yang akan zakat itu ini sudah dibentuk Excel ya. Oh, jumlah jiwa dan jumlah kakak dan ini jumlah jiwa ini sudah terhitung di sini ya. Ini jumlah kakaknya 230 dan jumlah jiwanya 482. Ini kan tercantum di sini ya. Baitur Rohim, salah satu contohnya ya, DKM Baitur Rohim meliputi wilayah RW 4, jumlah kakaknya 230, jumlah jiwanya 482. Ini wajib petugas penghimpun zakat fitrah di masing-masing DKM dan DKL mengetahui. Dan setelah itu kita buka ya, versi misalnya pengumpul ini yang 200. Kita buka dan setelah kita tunggu dan akan tampil seperti ini ya tampilannya. Nah, yang mana tampilan ini akan terdiri dari pengaturan input data penghimpunan laporan-laporan dari mulai P1.1, P1.7 dan lain sebagainya. Ini juga terdapat persentase dan lain sebagainya ya. Kita tinggal lihat saja.
Kita mulai klik di pengaturan. Nah, ini di dalam pengaturan, rekan-rekan semua, karena ini akan menjadi otomatis ke bagian ke depannya, harus terisi. Semuanya harus terisi. Dari mulai DKM mana, dusun, desa, kecamatan, RW-nya, meliputi wilayah mana. Nah, tadi kan kita sudah tahu jumlah kakaknya, jumlah jiwanya, termasuk nomor HP salah satu pengumpul, salah satu penghimpun tadi ya petugas. Cantumkan di sini. Dan nomor surat tugas, tadi nomor surat tugas ya, yang sudah nanti akan diterima oleh rekan-rekan semua. Ini surat tugasnya, nomor surat tugasnya. Cantumkan di sini, cantumkan di sini dan tahunnya sudah otomatis tahun berapa ya Masehi dan Hijriahnya. Terus tanggal penetapan sekalian tanggal berapa lihat di bawahnya nanti. Nah, terus nilai zakat fitrah tinggal baca sejarah kan misalkan harga jual beras kalau misalnya berasnya mau dijual gitu ya. Terus ini penyaluran zakat fitrah untuk fakir miskin. Misalnya memakai apa? Nah, terus ini misalnya zakat fitrah untuk amil, penyaluran zakat fitrah fisabilillah dan lain sebagainya. Di sini juga ada kepanitiaan. Kita masuk kepada salah contoh, uh, saya kasih contoh untuk DKM Baitur Rohim ya. Nah, di sini namanya sudah tercantum DKM Baitur Rohim, dusunnya, ininya sudah terisi semua sesuai jumlah tadi yang rekan-rekan susun. Jumlah kakaknya, jumlah jiwanya, ini sudah pada masuk. Tahunnya, nomor surat tugasnya, tanggal penetapan surat tugasnya sudah tersusun, sudah tertulis. Terus yang ini juga penyaluran zakat fitrah untuk fakir miskin. B itu beras, U-nya uang. Berarti fakir miskin mendapatkan beras dan uang. Terus penyaluran zakat fitrah untuk amilin. Amilin saya di sini pakai U, kode U. Kode U itu berarti amilin nanti akan dapat uang, tidak mendapatkan beras. Beras akan dibagikan di fakir miskin. Terus sabilillah, ini diuangkan juga ya. Jadi berbentuk uang. Terus setor ke desa dan kecamatan juga berbentuk uang ya. Terus di sini ada juga pertukaran beras dengan uang yang disetor ke desa. Ada nggak pertukarannya? Atau apakah setornya pakai beras atau uang atau diuangkan saja? Misalnya kalau disetor ke desa ada perubahan dengan uang, berarti tinggal pilih ya. Pertukaran beras, pertukaran uang dengan beras. Misalnya setor ke desa, ah jangan uang, beras saja. Berarti tulis ya atau misalnya ini kan kita menerima uang, berarti tidak ya. Setelah itu isi bagian ini kepala kewilayahan, saya kasih RW ya, ketua RW, terus ini ketua UPJ-nya, ini sekretarisnya, dan ini bendaharanya. Dan presentasinya kita lihat. Kalau memang sudah terisi ini bagian ini akan otomatis masuk nanti ke input data, akan masuk ke input data ya di sini. Nah, nanti kita kembali ke menu utama lagi ya. Setelah terisi di sini jangan sampai terlewat. Kita masuk ke menu utama lagi. Ini ya menu utamanya. Dan setelah itu, setelah kita masuk ke menu utama, kita klik ini, input data ya. Input data. Kita masuk ke tadi ya, misal masuk ke input data. Nah, di sini eh kalau rekan-rekan semua sudah punya tadi misalnya data wajib zakat yang seperti ini, sudah berbentuk Excel, ini tinggal copy paste. Tinggal blok ini semuanya sampai bawah. Nah, kita masukkan copy pastenya ke sini. Ya, di sini ya. Nanti akan muncul di sini juga otomatis dan penjumlahan juga akan secara otomatis. Baik, setelah kita copy, kita pastekan. Nah, kalau sudah dipaste, copy paste ini akan masuk ke sini ya. Misalnya nama Abu Serdiana, Ade Arifin, Ade Rahmat ini jumlah jiwanya juga sudah masuk, langsung otomatis secara
tadi di copy paste dan jumlahnya juga secara otomatis 482 dan di sini kan belum dikomodir baru satu RT ya. Nah, setelah terisi ini, nah ini rekan-rekan semua mulai bekerja di sini, mulai bekerja. Misalnya pas hari H penghimpunan zakat, nama Aus Herdiana, jumlah zakatnya ada berapa orang? Anggota keluarganya 3. Misalnya, apakah aku beras, apakah oleh uang? Zakat fitrahnya misalnya pakai uang. Kita tulis 3 di sini, pakai uang, berarti yang lainnya kosong. Berarti semuanya masuk ke penghimpun petugas di sana. Kita klik di sini, dan secara otomatis eh, zakat fitrahnya akan masuk. Ini infaknya juga sudah masuk ya. Di sini kan ada dua infak dan infak Ramadan sebesar 2.500. Karena ini 3 orang, berarti 2.500 kali 3 jumlahnya 7.500 dan ini zakatnya ya. Ini infak, di sebelah sini ini zakatnya. Lagi ke bagian yang kedua, misalnya Ade Arifin. Ade Arifin punya 4 jiwa, zakatnya oleh uang. Tapi yang 4 ini, yang zakatnya misalnya 3. Nah, tulis di sini 3. Satu lagi kemana? Tulis di sini satunya ke yang lainnya. No, ini juga secara otomatis langsung terisi. Kita nggak perlu capek, nggak perlu ribet, nggak perlu bingung. Ini langsung otomatis masuk. Lanjut, Ade Rahmat. Ade Rahmat misalnya oleh uang 3. Berarti ini kosong dan langsung masuk 7,5 dan tetap ininya 7.500 karena 3 orang ya. Infaknya 2.500 bagi 3. Dan ini juga ada Wahyudin misalnya 5 zakatnya dengan beras. Yang lainnya tidak ada, akan langsung masuk otomatis jumlah berasnya. Nah, infaknya 5 orang 2.500 kali 5 12.500 dan ini beras zakatnya 12,5. Nah, ini akan terjumlah secara otomatis ke bawah ya. Tuh. Ini jumlah yang jiwa yang zakatnya segini. Terus ini juga udah masuk. Terus ini juga sudah masuk, ini juga sudah infaknya juga sudah masuk, jumlah zakat fitrahnya juga sudah masuk. Ya. Ini akan menjadi otomatis. Otomatisnya gimana? Nah, kita masuk ke lapor kalau sudah terisi semua yang zakat, terus yang ini dimasuk-masukkan, kita masuk ke laporan P1.1 dan P1.7. Kita buka. Nah, di sini kita checklist ya, checklist, 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 checklist. Tabel pembagian zakat fitrah ada ya, daftar rekapitulasi ada, checklist semuanya. Ini di bagian kolom P1.1. Kita masuk ke bagian P1.2. Nah, yang rekan-rekan tadi diisi di pengaturan, ini sudah masuk, ini nggak perlu nulis lagi. Ini sudah otomatis ya. Yang tadi rekan-rekan pertama di pengaturan diisinya ini. Ini akan selalu otomatis masuk ke sini. Dan di sini kan daftar penerima zakat fitrah dan infak. Setelah tadi dimasukkan ya di bagian penghimpunan, ini juga otomatis masuk ke sini. Tadi yang ini zakatnya 3 ya, jumlahnya 3, juang zakatnya dengan uang. Ini sudah langsung otomatis masuk ke sini. Rekan-rekan nggak perlu lagi pakai kalkulator. Dengan aplikasi ini sudah masuk ya. Nah, jumlahnya juga sudah masuk di sini. Jumlahnya juga ya di bawah tuh. Ini berasnya dapat segini, uangnya dapat segini, infaknya dapat segini dari jumlah jiwa yang zakatnya. Nah, ini sudah masuk otomatis, tinggal rekan-rekan di sini tidak akan bisa diketik lagi ya. Ini sudah masuk tadi di menu penghimpunan. Dengan rekan-rekan mengisinya di menu penghimpunan ketika mau eh, transaksi pembayaran zakat fitrah di luar Kemnya. Yang ini rekan-rekan mengisinya, tapi kita kan sudah tahu, sudah dapat tadi bagian data wajib zakat sudah di copy pastekan. Jadi sangat mudah sekali
sahabat semua untuk masukkan. Ini secara otomatis sudah terisi ya, nggak perlu diisi lagi. Kita masuk ke P1.3, ini juga sama ya, daftar penyaluran zakat fitrah untuk fakir miskin. Ya, yang atasnya bagian ini sudah secara otomatis tadi di atas sudah diterangkan dan sudah diisi. Nah, di sini kan daftar penyaluran zakat fitrah untuk fakir miskin. Kan fakir miskin tadi berapa persen ya? 62,5% kalau nggak salah. Nah, di sini kita isi pada hari ini untuk pembagian eh, zakat fitrahnya ya, ditulis di sini. Terus namanya siapa saja yang akan diberi dari zakat fitrah bagian fakir miskin zakat fitrah itu. Misalnya Edo, Edo. Nah, di sini apakah fakir atau miskin? Kan beda. Nah, fakir miskin. Misalnya fakir, pakai F. Usianya berapa tahun? Misalnya usianya 55 tahun. Tanggungannya berapa? Nah, tanggungannya misalnya 4, istri satu dan anak-anaknya ya. Tanggungannya 4. Di sini berarti Edo tanggungan yang 4 akan secara otomatis aplikasi ini akan muncul angka pembagian fakir miskin untuk buat Edo. Tinggal klik di sini akan muncul. Berarti berasnya dapat 15 kilo, 50, uangnya dapat 70.125. Tambah lagi misalnya Ici. Nah, Icli misalnya miskin, umurnya 70 tahun karena ini sudah janda, berarti tinggalnya satu orang, tinggal klik satu, dan tinggal klik di sini akan muncul lagi seperti ini. Dan angka ini akan terus berubah sesuai jumlah fakir miskin yang rekan-rekan sudah didata. Dan di bawah juga semuanya secara otomatis terjumlah dan ini kepala kewilayahan juga secara otomatis muncul di sini. Mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara muncul di sini. Nah, setelah itu, rekan-rekan semua, setelah P1.4, ini daftar Sabilillah dan Ibnu Sabil. Bagian atasnya sudah secara otomatis lagi. Dan kita tulis di sini siapa saja ya ini Sabilillahnya. Misalnya Dedi Sabilillahnya. Serta Ustadz Dedi itu. Eh, apakah dengan bagiannya ada berapa bagiannya? Tadi kan jumlah beras berapa, jumlah uangnya berapa. Ini secara otomatis akan muncul di sini. Oh, berarti kan tadi bagian sabilillah tidak dengan beras, tapi hanya uang saja. Maka di sini juga akan muncul uang. Tambah lagi misalnya ustadah, ada ustadah misalnya Susi. Nah, Susi juga akan secara otomatis, ustadah Susi misalnya, secara otomatis di sini. Tuh. Jadi 10.000. Angkanya sabilillah akan sama. Makanya kalau sabilillah jangan terlalu banyak, disesuaikan hasil pendataan para penghimpun zakat di masing-masing lokasi. Nah, dan diberikan kepada sabilillah terus ditanda tangan ya. Tadi juga yang ini juga oleh apa itu ya? Untuk fakir miskin sama fakir miskin juga disuruh di sini tanda tangannya ketika dibagikan. Itu untuk pembagian sabilillah dan kita masuk ke P1.5 yaitu pembagian amilin. Sama juga amilin di sini kan tadi ada 3 orang eh, sesuai surat tugas dan secara otomatis akan masuk di sini. Kalau 4 berarti tadi ditulisnya di pengaturannya 4 bakal muncul. Sebab ditulisnya di pengaturan ada 3 maka muncul 3 dan bagian uangnya itu ini. Ketua ini bagiannya, terus ini sekretaris ini dan bendahara ini. Terus setelah uang diterima, kita kasih di sini untuk tanda tangan. Dan di bawah juga secara otomatis muncul jumlah, terus ketua kewilayahan, Pak RW nanda tangan, ketua penghimpun nanda tangan, dan sekretaris juga nanda tangan. Ini kan yang di bawah ini tidak perlu nulis lagi karena sudah secara otomatis yang seperti yang di atas.
Langsung saja kita masuk ke P1.6. Nah, di sini rekan-rekan semua nggak perlu lagi repot-repot menghitung, karena aplikasi ini sudah langsung masuk di penghimpunan tadi ya, rekan-rekan semua yang sudah masuk ke di aplikasi, nah akan muncul seperti ini. Ini bagian parkir mesin segini, Sabelila, Amilin, dan lain sebagainya. Ini sudah pada muncul di sini sebelum rekan-rekan membagikannya. Jadi sudah terlihat di sini angka-angkanya. Oh, bagian Sabilillah berapa, bagian fakir miskin berapa, bagian ini berapa. Setelah itu kita masuk ke P1.7. P1.7 adalah rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat fitrah bulan Ramadan. Nah, itu juga ini juga direkap oleh kita dan secara otomatis juga masuk hasil ketikan awal tadi ya. Ini kalian nggak perlu repot-repot lagi karena ini sudah secara otomatis masuk. Yang zakatnya 14 orang, jumlah total yang menunaikan zakat fitrah lainnya tadi tulis satu orang ya. Berarti ada 2,90%. 2% ini hanya contoh karena belum diisi semua itunya. Terus penyaluran di pengumpul 85%. Fakir miskin di pengumpul 2 kakak dan 5 orang. Ini sesuai tadi yang ditulis eh, sebagai contoh. Kalau banyak ini juga akan mengikuti angkanya. Tadi kan fakir miskin di pengumpul 2 kakak ya dan 5 orang. Itu kan yang tadi ya, yang ini mana yang fakir miskin? Nah, yang fakir miskin ini, bagian fakir miskin kita, contohnya dua saja. Nah, tadi. Padahal kalau banyak tinggal tulis lagi, diketik lagi di sini ya. Itu untuk di P1.7 ya. Kembali lagi ke P1.7. Tuh, bagian Sabilillah dan pengumpul dua orang. Sabilillah kebetulan saya tadi baru ngetik dua orang dan sudah terjumlah. Amilin pengumpul tiga orang sama sudah terjumlah. Disetor ke UPJ desa. Sama juga nggak perlu dihitung lagi rekan-rekan repot ngitung. Ini sudah muncul di sini. Terus amilin, ada berapa amilin desa jumlahnya? Ada tiga orang, bagiannya sudah tertera. Terus disetor ke UPJ kecamatan juga baru 3,5% yang masuk. Dan amilinya ini seperti rekapannya di kecamatan juga langsung secara otomatis sesuai jumlah penghimpunan zakat fitrah yang ada di lingkungan rekan-rekan semua. Dan ini juga jangan lupa ditanda tangan. Setelah beres, nah, kita save dan satu persatu kita print ini. Setelah di print, kita dapat hasilnya ya. Berapa persen warga kita yang zakat fitrah melalui UPJ. Dan apabila ada penjualan beras, nah kalau ada penjualan beras karena beras zakat fitrah akan dijual karena desa dan kecamatan hanya menerima uang, maka berarti ada penjualan beras di sini. Maka ini berita acaranya harus di-print dan ditandatangani dan disetujui oleh ini pembeli, terus panitia pengumpul juga semuanya harus memberikan tanda tangan dan mendukung program ini. Begitulah sahabat semua, kita hanya sharing, berbagi, masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, terutama ini Bintek buat warga masyarakat Desa Linggapura sebagai petugas pengumpul zakat fitrah di masing-masing DKM dan DKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.